Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik ya. Tetap sehat, semangat, serta mudah-mudahan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini mitra daya akan kita ajak untuk menyaksikan ini Birrul Walidain yang dilakukan oleh keluarga Bani Muayyad dalam rangka memperingati 100 hari atau nyatus meninggalnya Ibu Hajah Mulini. Nah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini saya kutip dari Maslahat BSI Maslahat vlog.com ya. Birrul Walidain berasal dari kata al-birul dan kata al-walidain, yang mana kata biru yang berarti berbuat baik, kebaikan, berbakti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan atau baik artinya adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem, norma, dan pandangan umum yang berlaku atau yang mendatangkan keselamatan, keberuntungan sesama manusia. Ini dari Kamus Bahasa tahun 1989. Sedangkan al-walidain merupakan bentuk tasniyah dari kata al-walidu yang berarti kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ini menurut Munawir tahun 1987. Dengan demikian, istilah Birrul Walidain dapat diartikan sebagai berbuat baik seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan, merawat, dan menjaganya, baik orang tuanya waktu masih hidup maupun kedua orang tuanya setelah meninggal dunia. Tetap harus Birrul Walidain. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan akhlak yang sangat melekat di antara para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang soleh baik terdahulu maupun yang kemudian. Akhlak ini pun tidak hanya ada dalam Islam, melainkan juga oleh agama di luar Islam. Beberapa keutamaan yang akan diperoleh dengan Birrul Walidain yaitu hadis dari Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan keberuntungan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah panjang umurnya. Diriwayatkan oleh HR Bukhari, Abu Ya'la, Tabrani, dan Hakim. Salman Al-Farisi juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qadha Allah tidak akan diubah kecuali dengan doa, dan umur tidak akan bertambah kecuali dengan berbakti kepada orang tua." Diriwayatkan oleh HR Tirmizi. Hadis dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Diriwayatkan oleh HR Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah Subhanahu Wa Taala tergantung pada murka orang tua. Diriwayatkan oleh HR At-Tirmizi 114. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Hakim
Artinya dari Sahal bin Mu'adz dari ayahnya radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya ia sangat beruntung dan Allah akan menambahkan, memanjangkan umurnya. Diriwayatkan oleh HR Al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Hakim artinya dari Abi Bakrah radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhirkan, ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Ini diriwayatkan oleh HR Al-Hakim 123. Menjadi pribadi yang baik salah satunya dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat membawa kebahagiaan tidak hanya untuk pribadi tetapi juga orang tua. Ini selanjutnya saya kutip dari dalamiislam.com. Dalam kehidupan masyarakat sering kita temui adanya peringatan atau acara mendoakan orang meninggal, baik 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Acara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendoakan almarhum yang telah meninggal agar dosa-dosanya diampuni dan mendapat jalan yang lebih berkah dan lebih terang dalam menjalani hari-harinya di alam kubur. Hadis yang memperbolehkan dan syarat dilakukannya peringatan meninggalnya orang atau 100 hari ataupun lainnya. Syekh Ismail Zain Al-Yamani menulis dalam Sunan Abu Dawud hadis nomor 2894, Muhammad bin Al-Ala menceritakan dari Abdullah bin Idris dari Asim bin Kulaib dari ayahnya Kulaib dari seorang laki-laki Ansar sahabat berkata, aku keluar bersama Rasulullah bertakziah ke salah satu jenazah. Selanjutnya aku melihat Rasulullah di atas kubur berpesan kepada penggali kubur dengan berkata, lebarkanlah bagian arah kedua kaki dan lebarkan pula bagian arah kepala. Setelah Rasulullah hendak kembali pulang, tiba-tiba seseorang yang menjadi pesuruh wanita istri mayit menemui beliau, mengundangnya untuk datang ke rumah wanita tersebut. Lalu Rasulullah pun datang dan diberi hidangan suguhan makanan. Kemudian Rasulullah pun mengambil makanan tersebut yang juga diikuti oleh para sahabat lain dan memakannya. Ayah-ayah kami melihat Rasulullah mengunyah sesuap makanan di mulut beliau. Diperbolehkannya bagi keluarga mayit membuat hidangan atau walimah dan mengundang orang lain untuk hadir memakannya, namun tidak untuk riya atau pamer. Bahkan jika dipahami dari hadis tersebut, melakukan walimah tersebut adalah termasuk kurbah atau ibadah, sebab ada kalanya memberi makan bertujuan mengharapkan pahala untuk si mayit, termasuk utama-utamanya kurbah, serta sudah menjadi kesepakatan bahwa pahalanya bisa sampai kepada mayit. Mungkin pula bertujuan menghormati tamu dan niat menghibur keluarga yang sedang mendapat musibah agar tidak lagi larut dalam kesedihan, sesuai ayat Al-Quran tentang membahagiakan orang lain. Baik jamuan tersebut dilakukan saat hari kematian seperti yang dilakukan oleh istri mayit dalam hadis di atas, atau dilakukan di hari-hari berikutnya. Mungkin maksud Syekh Ismail adalah hari ke-7, 40, 100, dan 1000. Inti dari hadis tersebut ialah: 1. Diperbolehkan membuat hidangan dan mengundang orang lain untuk memakannya. Acara harus diniatkan sebagai
beribadah dan diniatkan untuk almarhum agar pahala sampai kepada almarhum seperti cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya tunggu komentarnya supaya channel ini berkembang. Terima kasih.